yang memerintahkan bener-bener nempel itu satu, namanya Syekh Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Sifatus Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini dikritik oleh ulama Saudi sendiri, dikritik. Enggak, sebenarnya bukan nempel bener-bener. Jadi nempelnya nempel sekedar aja. Jadi kalaupun tidak terlalu nempel nggak masalah gitu. Jadi itu masalah sadul furoj. Artinya jangan, tapi kalau terlalu renggang itu nggak boleh juga. Kemarin Pak Ustadz COVID gimana Pak? Kalau COVID masalah darurat dan itu diperintahkan oleh pemerintah, kita wajib taat. Kalau COVID ya, kalau nggak COVID ya boleh nempel. Nempel tapi yang tidak masyakot atau tidak memberatkan kepada sebelah kita gitu ya. Sebab nanti kalau terlalu nempel, waduh, repot tuh. Kalau terlalu nempel, nah kayak orang tahlilan nanti tuh pada dempet-dempetan. Di dempet-dempetan nungguin besek dah. Kan begitu kan orang tahlilan tuh. Lanjut, an-nadharu ila maudhi'is sujud. Ketika sebelum sholat itu udah langsung liatin tempat sujud. Wa itraqu ra'sihi. Tempat kita naruh tempat sujud di mana tuh? Maksudnya tempat kita naruh kepala, itu tempat sujud maksudnya. Kemudian istisy'aru man sayakunu luquf baina yadayhi. Ketika lagi sholat sendirian, itu bikin kita tuh dilihat orang lagi sholat. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya taruh sesuatu di depan kita. Taruh sesuatunya apa Pak Ustadz? Cari dulu. Cari. Aduh, ada satir tuh, ada sutro. Sebenarnya sutro ini nggak, kalau dalam fakta hukum nggak bisa tuh Pak. Sebab nggak nyampe 1 ziro. 1 ziro tuh 1 depak segini nih. Kependekan itu sebenarnya. Cuman kalau nggak ada boleh pakai itu. Kan kata Nabi SAW, kalau bisa jidar di tembok nggak ada, ini nih apa namanya nih, tiang. Kalau tiang nggak ada, tongkat nggak ada, bikin garis. Itu udah paling bawah tuh levelnya, bikin garis. Kalau kita ya karena di sini nggak ada, masa iya mau bangku khutbah taruh di depan kita, kan nggak bisa. Maka kita taruh tas atau sutroh tuh, sutroh dah pilihan paling akhir. Makanya sholat kalau sendirian itu Pak, cari tiang. Udah paling aman tiang, bukan di belakang tiang tapi di pinggir tiang. Udah aman tuh. Jadi istisyar, kita memberitahu, mendeklarasikan kepada orang dengan cara taruh sesuatu depan kita biar orang nggak sembarangan lewat. Kalau orang sembarangan lewat itu nanti orangnya yang kena dosa. Dan padahal kita ketika lagi sholat ada orang mau lewat, boleh kita halau Pak, begini lagi sholat ada orang mau lewat, halau aja begini. Itu dia paham bahwa dia lagi sholat, hati-hati. Jangan ngelangkahin depannya. Kecuali itu orang sholat depan pintu. Depan pintu boleh kita liwat. Kenapa? Depan pintu memang salah dia itu mah. Kalau depan pintu sholat sini nih, saya keluar, lalu gimana? Masa saya mau terbuang lewat atas? Nggak bisa. Kalau misalkan dia baru banget sholat, saya lewat. Tapi kalau dia udah tahiyat akhir, ya saya tungguin. Ayyaqul Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ketika mau sholat tuh doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan aku sesuatu yang lebih utama daripada yang kau berikan kepada orang-orang salih. Doanya mantap tuh. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Berikan aku segala sesuatu yang lebih afdal dari segala sesuatu yang kau berikan kepada orang-orang salih. Kemudian qiraatu suratin nas. Sebelum sholat tuh baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya seluruh manusia. Malikin nas, raja seluruh manusia. Ilahin nas, Tuhan seluruh manusia. Rob sama ilah nanti beda lagi ya. Maksudnya beda tuh secara apa ya? Secara fungsi dan tugas. Tapi zatnya zatnya dia juga, itu Allah. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas. Siapa itu al-khannas? Kila, dikatakan, kalau dikatakan tuh boleh percaya boleh enggak ya Pak. Al-khannas itu anaknya iblis yang dulu pernah dibelah sama Nabi Adam dan dimakan. Belahan sebelah kanan dimakan Adam, belahan sebelah kiri dimakan Hawa. Jadi itu yang kemudian cara iblis masuk ke dalam rongga-rongga dadanya anak Adam. Salah satu dulu ceritanya adalah Nabi Adam pernah memakan anaknya iblis.
Iblis bilang, emang itu taktik saya biar bisa memasukkan bagian saya ke dalam tubuh kamu. Itu disebut khannas, anaknya iblis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan ke dalam hati manusia, dalam dadanya manusia. Itu bisikan-bisikan anaknya iblis, bisikan-bisikan setan. Lagi sholat, tar dulu, jangan sholat dulu dah. Itu tadi kompor udah dimatiin belum? Tuh, tar dulu, jangan sholat dulu dah. Kalau nggak salah kemarin lu naruh kunci di atas lemari tuh, kemarin lu lupa tuh. Kita sholat jadi banyak ingat. Kenapa? Emang dibisikin sama setan. Apalagi tuh. Wa ta'awudhu min hamazatis syayatin, dan juga berlindung dari bisikan setan. Rabbi a'udzubika, kan ada doanya tuh. Ada di dalam Quran, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, godaan setan. Wa a'udzubika rabbi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ayyahdurun, jangan sampai mereka hadir, jangan sampai mereka ngedeketin saya untuk ngebisikin saya. Bukan memedi, pocong, kuntilanak, bukan. Ini mah setan yang benar-benar membisikkan diri kita. Lagi sholat, lu tadi wudhu bener apa enggak? Lagi sholat, barusan niat apa enggak? Tuh, jadinya kita ragu-ragu. Ih, sholat enggak nih ya? Ulangi jangan ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sholat udah nggak beres dah tuh. Bahkan di sebagian orang ada yang wiswas namanya. Itu orang Allah. Allah. Itu buat takbiratul ihram aja sampai berapa tuh? Sampai 2 menit lebih. Allah, Allah, Allah. Giliran imam udah pengen Allahu Akbar, pengen ruku imamnya, dia baru bisa Allahu Akbar. Emang kenapa kagak dari tadi itu? Emang itu penyakit was itu. Penyakit was-was. Salah satu penyakit was-was itu penyebabnya, faktornya adalah wudunya kurang rapi. Istinjanya kurang rapi, dalam keadaan lagi baul, lagi buang air kecil, mohon maaf ya, istinjanya kurang rapi. Atau ada beberapa tetes najis yang kena celana dia, memang itu kudu rapi bener, maksudnya diperhatikan betul-betul gitu ya. Kalau bisa, kalau lagi pakai celana mau buang air kecil, lebih baik lepas celananya pak. Di urinoir pak Ustadz, jangan, berarti cari tempat yang bisa lepas celana, jongkok, biar tuntas. Udah tuntas, istinjanya yang rapi. Istinjanya rapi, kemudian wudunya juga yang rapi. Nih, kita kalau pakai bajunya panjang, lipatnya kudu nyampe atas sikut. Sebab wudu itu kudu liwatin sikut. Kenapa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Emang wajibnya sampai sikut doang, Pak. Cuman kadang-kadang takutnya ada yang nggak keliwatan. Takutnya ada yang nggak kebasuhan, makanya liwatin. Dan seterusnya. Menyempurnakan wudu. Biar apa? Biar ketika sholat nggak was-was. Allah, Allah, Allah. Waduh, itu penyakit, itu penyakit. Banyak-banyak zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah tuh. Kemudian at-tafriqah baina qadamaihi biqadri shibrin lidzakar wa ghairu yudammimuha. Yadummuhuma. Tafriqah itu kaki kita berdiri jangan terlalu lebar. Lebarnya itu biqadri shibrin, sejengkal. Bukan jengkal begini ya, jengkal segini, 20 cm lah. Jengkal saya ini segini 20 cm nih. Segitu. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, yudammuhuma, dirapetin. Mohon maaf. Kalau ditanya kenapa perempuan rapat, laki-laki jegang, kalau laki-laki ada ganjelannya, Pak. Paham ya? Kalau perempuan nggak ada ganjelannya, maka perempuan dianjurkan, disunnahkan rapat. Laki-laki disunnahkan jegang. Saya maunya rapat aja, Pak. Ya silahkan, nggak apa-apa. Sebab itu sunnah doang tuh. Mau rapat sholat, rapat itu. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuma aneh gitu, laki-laki rapat. Emang nggak ada yang ganjel apa bang gitu, tengah-tengah itu. Emang gitu, emang itu Pak, alasannya itu, tengah-tengahnya ada yang ganjel. Kalau perempuan nggak, memang disunnahkan untuk merapatkan kaki. Kemudian 18 as-siwak. Siwak itu siwak ya, yang pakai kayu arok. Yang paling afdol pakai kayu arok. Cuman sekarang kita setiap mandi ada sikat gigi Pak Ustadz, itu siwak juga namanya, siwak. Cuma beda kadar sunnah. Kalau yang sunnah itu yang dari kayu arok. Wal aula ayyakuna minal arok, yang paling aula, yang paling utama itu dari kayu arok. Al munda bilma, yang dibasahi dengan air. Wa yataharra fihi baqiyatus sunani. Nah, jadi kalau kita disunahkan bersiwak pakai kayu arok. Tapi kalau nggak ada kayu arok, ketika di rumah lagi mandi, selesai mandi, siwak.
pakai sikat gigi, niatin itu siwak. Cuma jangan di dalam kamar mandi, Pak. Siwak di dalam kamar mandi, beludah di dalam kamar mandi, yurithul faqr. Yurithul faqr itu menyebabkan kita jadi fakir ya. Jadi menghembuskan api kemiskinan. Itu percaya nggak percaya. 2 poin lagi. Ad-dukhul fis sholati binasyat. Masuk ke dalam sholat dalam keadaan riang gembira. Alhamdulillah, gue bisa sholat. Artinya gue ditakdir sama Allah untuk menyembah Allah. Oh, itu kenangan paling indah di dunia itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghil qalbi minasyawagil. Jadi semua beban-beban kesibukan pekerjaan atau kesibukan duniawi taruh dulu bentaran. Jangan ikutin sholat. Taruh dulu bentaran. Gimana Pak Ustadz? Latih diri kita. Semua beban pekerjaan, semua beban dunia taruh dulu. Ketika sholat mah urusan kita sama Allah. Emang kenapa kalau gitu Pak Ustadz? Kadang-kadang kita berharap kalau kita naruh itu syawagil, beban hati kita, beban dunia kita menghadap Allah, nanti Allah bikinlah hati kita lapang sama segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia kita. Lapang. Mau susah, mau sempit, sakit, dibikin lapang sama Allah. Sakit seberat apapun, enteng aja, happy aja. Ya, enakan kan begitu. Punya duit nggak punya duit happy. Mana kita pilih? Punya duit happy apa nggak punya duit happy? Hah? Ini pada diem aja ini. Ya punya duit happy lah. Pilihannya punya duit happy nggak punya duit happy, mending punya duit happy. Gitu. Jadi nggak punya duit happy, punya duit happy itu. Alhamdulillah. Coba kalau nggak punya duit tapi nggak happy, buat apaan? Mending punya duit happy ya nggak? Punya duit happy. Tuh. Jadi salah satu caranya ketika sholat, alhamdulillah saya bisa sholat. Saya taruh dulu semua beban-beban pekerjaan, beban-beban dunia. Yang ke-20 yang terakhir at-talaffudzu bin niyati qabla takbir lika yusa'idal lisanul qalba fi istihdharin niyyah. Sebelum benar-benar takbiratul ihram, ucapin, niatnya tuh ucapin, usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah. Memang ini tidak ada di zaman Nabi, enggak. Cuma agar hati kita, nih orang-orang zaman sekarang kan hatinya banyak yang rusak. Hati kita tuh kebantu sama lisan. Bahkan banyak teman-teman kita nih, saya sering nanya, tadi lu niat nggak? Niat itu apa ya? Niat itu apa? Tadi lu niat nggak? Niat itu apa? Kata dia. Lah, niat itu apa? Lu sholat niat apa enggak? Padahal sholat ketika takbiratul ihram Allah, dari Allah sampai bar, itu wajib talafuz niat. Maksudnya talafuz niat itu wajib berniat di dalam dada. Di dalam dada tuh ada gerentak hati, saya niat sholat fardu zuhur. Itu paling sepaling minimalnya. Kalau nggak gitu nggak sah Pak. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Semua hal harus dengan niat. Kecuali satu, yang niatnya tidak berdampingan dengan amalnya. Kan niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu diikuti langsung dengan sesuatu tersebut. Salat lagi takbiratul ihram niatnya. Wudu lagi basuh muka niatnya. Nawaitul wudu dalam hati. Nggak perlu ucap nggak apa-apa, cuma disunnahkan mengucap biar hati kita biar hati kita kebantu sama lidah. Kecuali puasa mah nggak boleh adzan subuh kita nawaitu shauma godin, nggak bisa. Harus tabyid. Memang ada ajaran, ada perintahnya dari Nabi. Malam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Orang yang tidak memalamkan niat, maka dia nggak puasa puasa fardu. Jadi kalau puasa mah beda sama ibadah lain. Dia niatnya kudu dari malam, habis taraweh atau habis buka puasa. Alhamdulillahilladzi Allahumma laka sumtu atau dhahabat dhama'u dan seterusnya, baru nawaitu shauma ghadin. Boleh, silakan. Atau habis taraweh atau pas lagi sahur niat boleh. Asal belum nyampe adzan subuh. Kalau udah nyampe azan subuh nggak niat, ya qadha puasanya. Tapi tetap harus imsak dia, harus tetap nggak boleh makan minum. Hari itu puasanya nggak dihitung. Demikian sunnah-sunnah yang disebutkan di dalam kitab fikih At-Taqrir As-Sadidah. Mudah-mudahan sunnah-sunnah sebelum sholat ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan insyaallah hari Rabu ya kita lanjutkan kembali, dan juga hari Selasa terakhir, kalau Selasa terakhir saya ingin membahas masalah zakat fitri insyaallah.
Dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.